hari Sabtu Paskah yang ketiga, tanggal 10 Mei 2025. Wujud misa untuk para donasi, mohon kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga. Mohon kesembuhan untuk Bapak Yohanes Sony Wijanarko, pemulihan kesehatan pasca operasi. Mass intention from Madam Madeleine's family and Kuching for her business study and work pleasing, Peter Tosing, my father-in-law, 98 years old, Martin Hosung, my husband, Madeleine Wong Ching Ching, and my poor boy Adrian Ling Linglung, Andrew Ling Yulung, and Seling Yulung, Alexander Kailung. Dan juga untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Cece Maria Purjani Petrus Katiman di Pontianak, untuk Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarni Stepandi, Michelle Stefani Rawi di Kota Wisata Cilengsi Bogor. Mohon kelancaran penjualan rumah dan tokonya dan mendapatkan harga yang bagus dan terjual dengan cepat. Untuk Dr. Saron dan Dr. Ali Sino dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina, Aurelia, Matthew, Stephen, Vincent, Malvin. Untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anes Alistiatani dan keluarga di Surabaya. Untuk Ibu Mamangcu dan Ibu Nobeta Suryani. Untuk Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta. Untuk Ibu Tresia Liubun, Stefani Amelia dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Camedi, Bapak Setia Pranakunadi dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika. Untuk Mama Ana Muras Franciscus, mohon kesehatan dan kesembuhan. Untuk Rosalina Imbuk, Dea, Kevin Putri, Maria Konewati, Joseph Apai, Anggun Anggi, Brigita, serta John Kennedy. Untuk Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kuching. Untuk Bapak Kasdi, Ibu Mustika dan keluarga. Untuk Ibu Lihuang, Bapak Epek Erwin dan keluarga. Dari Ibu Tresna di Jakarta, mohon kesehatan Maria Yohana, Teresia Agustus Aloysius dan Yohanes. Dan juga mohon kesehatan dan kesejahteraan Ibu Anggreni di Surabaya. Dari keluarga Ibu Elizabeth Enawati dan Bapak Boniface Aristo, mohon kelancaran pengangkatan tumor di kepala Dionysius Evander di Cina, dan dilancarkan perjalanan, operasi lancar dan berjalan dan disembuhkan. Dan juga untuk Christian Erlin Andrew di Jakarta, mohon kelancaran usaha Julianus Sandy Lim dan usaha Fernadi Lim dari Ahya Samson. Dari Ibu Aniswela dan keluarga di Jakarta. Dari Sister Gregoria Edarari dan Servasius Ion Medi Kuching. Untuk Ibu Maria Geweni Riawati Surya di Surabaya. Untuk Sis Acen Aman Syujung dan Hussein. Untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara. Untuk Yohanes Yanto Ahok Ave Yupita, Jeffrey Lium, Jeffrey Lim di Erupas. Untuk Bapak Martinus Ekok, Ibu Neti dan keluarga di Pontianak. Untuk keluarga Agustinus Minarni Felicitas Elizabeth Martin, Bapak Acai, Ibu Doya di Sebawak Pemahan. Untuk Ibu Agustin Lestari dan keluarga di Jogja. Untuk keluarga Anti Sylvia di Kuching Sarawak. Dari keluarga Bapak Hendra dan Ibu Jasinta, mohon kesehatan Garen dan anak Yuju. Dari keluarga Bapak Robert Madeng dan Ibu Roswinta Sakti dan keluarga di Jakarta. Dari keluarga Ibu Yuliana Yosinori Ayang, Bernardus Febrian dan keluarga. Dari Ibu Lucia Sumitro dan keluarga di Singkawang. Untuk Ibu Dominika dan keluarga di Singkawang. Untuk Ibu Kristina dan keluarga di Singkawang. Untuk Ibu Firmina dan keluarga di Singkawang. Untuk Bapak Jul dan keluarga di Sanggau Kapuas. Untuk Ibu Budi Wijaya, Rensi Wijaya, Eneki Wijaya dan keluarga di Amerika. Untuk keluarga Bapak Honggo, Dr. Honggo di Pontianak. Dari keluarga Ibu Cindy Dewardi di Jakarta, mohon kesehatan Dr. Dani Asudarsono, kelancaran pekerjaan Bapak Yohanes dan Bapak Andre. Dan juga untuk Bapak Thomas Diusono dan keluarga di Jakarta. Untuk Bapak Martinus Marono dan keluarga di Sanggau. Serta Bapak Hendra Setio di Sydney, Australia dari sakit kanker paru, dipulihkan kesehatannya.
Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam liturgi Ekaristi pada sore hari ini. Kita dikubur bersama Kristus dalam pembaptisan dan dibangkitkan bersama Dia pula berkat kepercayaan kita akan kuasa Allah yang membangkitkan Kristus dari alam maut. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Sungguh bahagia orang yang dapat berdoa dalam untung dan malang. Juga kalau kita prihatin dan mohon sesuatu, hendaknya kita meniru Santo Petrus. Tuhan, Engkau memiliki sabda kehidupan kekal. Kepada siapa lagi kami harus menghadap? Kita pun percaya bahwa Tuhan memperhatikan kita dalam sakit dan sedih. Dan kita percaya bahwa Yesus memberikan rezeki yang mengantar kita menuju hidup abadi. Marilah kita mempersiapkan batin sejenak. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber kehidupan baru, orang sakit disembuhkan, orang mati dihidupkan berkat sabda yang menyelamatkan dan menghidupkan. Kami mohon, buatlah kami serupa dengan Putra-Mu, dan semoga hidup kami merupakan ucapan syukur kepada Dia, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Kisah Para Rasul. Selama beberapa waktu setelah Paulus bertobat, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya semakin bertambah besar berkat pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Pada waktu itu Petrus berkeliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan ia singgah juga menemui orang-orang kudus di Lida. Di situ didapatnya Eneas yang telah 8 tahun terbaring di ranjang karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah ranjangmu." Seketika itu juga bangunlah Eneas. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Setelah dimandikan, jenazahnya dibaringkan di ruang atas. Adapun Lida dekat dengan Yope. Maka ketika para murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama mereka. Sesampainya di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekat katanya. Sambil menangis mereka menunjukkan kepada Petrus semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu masih hidup. Tetapi Petrus meminta mereka keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa, kemudian ia berpaling ke jenazah itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka mata dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta para janda
dan menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Sesudah itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah Simon, seorang penyamak kulit. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, bagaimana akan kubalas Tuhan atas segala kebaikannya kepadaku? Bagaimana akan kubalas Tuhan atas segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Bagaimana akan kubalas Tuhan atas segala kebaikannya kepadaku? Aku akan membayar nasabku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Sungguh berbahagialah di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Bagaimana akan kubalas Tuhan atas segala kebaikannya kepadaku? Ya Tuhan, aku hamba-Mu, anak sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Bagaimana akan kubalas Tuhan atas segala kebaikannya kepadaku? Bait pengantar Injil. Alleluia, alleluia. Sabdamu adalah roh dan hidup. Engkaulah yang memiliki sabda hidup abadi. Alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyelesaikan ajaran tentang roti hidup, banyak para murid yang berkata, kata-kata ini keras, siapa yang sanggup mendengarnya? Yesus dalam hati tahu bahwa para murid bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, adakah kata-kata yang menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimana jika melihat Putra Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Kata-kata yang diucapkan kepadamu adalah roh dan hidup, tetapi ada di antaranya yang tidak percaya. Sebab dari semula Yesus tahu siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tak seorang pun dapat datang kepadaku kalau tidak dikaruniakan Bapa kepadanya. Sejak saat itu banyak murid yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apa kalian tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan, kepada siapa lagi kami akan pergi? Engkaulah yang memiliki sabda kehidupan kekal. Bagi yang bergaul dengan Yesus setiap hari pun masih diliputi pertanyaan-pertanyaan. Bahkan ada yang tidak setia karena tidak mau mendengarkan bisikan roh. Petruslah yang mengungkapkan kemantapannya. Kepada siapa lagi kami akan pergi? Sebab Petrus percaya akan sabda kehidupan kekal. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, usaha, pekerjaan, perjalanan, studi dari keluarga yang memohon doa kepada kami dalam perayaan Ekaristi ini. Kami juga berdoa untuk semua orang yang sedang sakit yang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Engkau jamah dan sembuhkan mereka, dan juga selamatkanlah semua orang yang telah meninggal dunia. Marilah kita persembahkan seluruh wujud misa dalam liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani.
Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, sumber segala ketaatan, kumpulkanlah kami di sekitar roti anggur ini, dan semoga kami tetap taat setia kepada sabda-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan perantaraan Putra-Mu yang terkasih, Yesus Kristus sabda-Mu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid, seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Ia mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Tinggallah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo yang ke-14 dan Uskup kami Pius serta rohaniwan semuanya. Tinggallah juga akan hamba-hamba-Mu Marinus Petrus Bungur, Ibu Listania, Veronica
Osinori Maximus Endarong, dan semua orang yang telah meninggal dunia. Perkenankanlah mereka menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian dan menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Hinggalah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persatuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpah belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin." Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tuhan bersabda, "Ya Bapa, aku berdoa bagi mereka, semoga mereka bersatu dalam kita, agar dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku." Haleluya. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan terhadap seteru yang curang. Lindungilah kami di waktu ajal, terimalah kami
supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Baik di surga, kasihanilah dan jagalah selalu umat yang telah Kau selamatkan. Kami telah ditebus oleh derita Kristus. Semoga kami bergembira atas kebangkitannya dari alam maut, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh orang yang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, perjalanan mereka dilimpahi berkat perlindungan, kesehatan, kesembuhan, keselamatan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Selamat sore, terima kasih.